Ya, langsung ke DPR. Kalau tadi pernyataan cukup keras ya dari Pak Zul bahwa memang operasi pasar ini satu-satunya cara yang krusial harus dilakukan untuk bisa menekan harga. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab itu, kita perlu dulu mengetahui bahwa apa penyebab sehingga terjadi kenaikan harga gabah atau beras. Saya kira perlu ketahui. Yang pertama kita paham bahwa saat ini adalah panen gadu, ya kan, dari Mei ke September gitu ya. Jadi memang pasokan kurang. Dari data juga BPS menunjukkan bahwa ternyata produktivitas atau produksi beras kita mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Ini data BPS loh. Yang kedua, ternyata konsumsi naik dibandingkan tahun lalu, Pak. Jadi ada permintaan yang besar, Pak ya. Yang kedua, kita melihat bahwa ada masalah di produksi katakan tadi. Yang ketiga, ada masalah juga di iklim ya, El Nino. Ini menyebabkan terjadi masalah kekeringan sehingga produktivitas tidak maksimal. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa kenaikan gabah atau beras ini mempunyai dua sisi saya katakan tadi. Dan pemerintah harus menjaga keseimbangannya. Karena tugas pemerintah itu menjaga bagaimana petani kita sejahtera dengan HPP yang ditetapkan sudah 5.000 Pak. Gabah kering panen. Itu saya kira sudah bagus dan hari ini sudah melampaui bahkan ada 7.000 tadi Pak ya. Ini saya kira sudah sangat menggembirakan daripada petani kita. Tapi di sisi lain konsumen kita juga pasti menjerit. Terutama emak-emak ini yang kategori berpenghasilan prasejahtera atau menengah ke bawah. Nah tadi Pak Tarto mengatakan bahwa solusinya selain adalah operasi pasar besar-besaran Pak. Dan ditambah lagi program pemerintah untuk bantuan sosial, PKH maupun program yang lainnya. Khusus untuk Bulog sebagai mitra Komisi 4, kita meminta Bappenas sebagai regulatornya dan operatornya Bulog ini bagaimana memastikan neraca beras ini terus dipantau gitu. Dan memang kelihatannya Pak Tarto, bulan Agustus ini kita mengalami minus Pak. Setelah sebelumnya itu kita plus. Ya Pak ya, jadi kenyataan di lapangan bahwa itu beras kurang. Oleh karena itu kita memastikan bahwa dan menugaskan kepada Bulog untuk menjaga stok. Harapan kita sebenarnya stok itu di atas 2 juta ton. Nah dari yang ada ini informasi tadi rapat kami di Komisi 4 bahwa kita punya stok pengadaan dalam negeri 800.000 ton. Dalam negeri Bu Febi ya, import itu 2 juta tapi yang baru masuk 1,6 ya. Berarti kurang lebih 2,4 tapi kan sudah dipakai ini Pak ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak menggelontorkan nih operasi pasar yang terutama kepada pasar-pasar besar. Sehingga psikologis daripada pedagang kemudian juga konsumen ini menjadi positif gitu Pak. Ya kan, jadi PBB ini perlu dimasukkan bahwa Bulog harus tampil. Kalau perlu ini harus diberitakan atau ditampilkan ke media bahwa Bulog terus melakukan operasi pasar, menjaga dan stok itu ada. Itu yang penting dulu sehingga ada ketenangan dari para emak-emak kita ini. Kemudian yang kedua kita berharap bahwa harga juga jangan sampai ya di atas 14.000 atau tidak bisa dikendalikan ya Pak ya, karena itu tugasnya pemerintah. Apapun caranya kita berharap dengan Bulog, dengan BUMN yang lain, kita harus bisa mengerem daripada harga ini. Petani juga saya kira ikhlas juga kalau harganya juga tidak terlalu tinggi ya, karena toh sudah kita patok paling rendah ada 5.000 gitu ya. Jadi sekali lagi inilah tugasnya pemerintah dan pedagang pasar ataupun para pedagang yang lainnya Pak ya, kita memastikan bahwa stok cukup, kemudian pasokan cukup dan khusus untuk Kementan nih Pak Tarto. Kita juga minta agar El Nino ini digunakan juga memaksimalkan daerah-daerah yang bisa produksi Pak. Ada targetnya 1.000 hektar per kabupaten, ada target 500.000 hektar untuk pertanaman. Saya kira merangka menambah stok juga, ya kan? Nah memang stok ini kita tahu bahwa bukan hanya di Bulog, di penggilingan Pak. Ya kan, di perusahaan-perusahaan penggilingan daerah sekarang ini bahkan membeli gabah-gabah dari petani kita dengan harga yang jauh di atas HPP, saya kira itu sangat bagus. Ya kan, artinya terjadi mekanisme pasar gitu. Dan itu diuntungkan petani kita gitu seperti itu. Bu Febi, sebenarnya mungkin menjadi pertanyaan juga Bu, apa alasannya tidak dilakukan operasi pasar? Apakah dari stok sendiri sejauh ini seperti apa? Saya kok nggak sepakat ya Mbak kalau ada yang membicarakan Bulog tidak melakukan operasi pasar. Jadi Bulog itu melakukan operasi pasar ya. Dan sekarang masyarakat itu mempunyai keyakinan mendapatkan beras di lokasi terdekat. Itu Bulog itu menjangkau juga sampai ke lokasi terdekat. Tadi seluruh pasar ada 300 pasar di Indonesia ya kan. Terus biar bagaimana tuh sekarang behaviornya orang kan belanja baik di retail modern maupun di ya kita tidak sebut nama lah ya, dia di pelosok tahu sendiri lah bagaimana retail kecil itu kita penuhi semua setiap hari ya. Lalu masalah stok. Jadi
jangan ada anggapan stok Bulog itu kurang terus jadi nggak operasi pasar. Sangat cukup stoknya. Jadi untuk program operasi pasar dalam hal ini SPHP dan bantuan pangan yang sudah kita terima penugasannya oleh Badan Pangan, ini akan kita laksanakan September ini insya Allah cukup. Cukup, bahkan kita akan menjaga stok minimal yang ditugaskan pemerintah sampai akhir tahun. Nah, hitungan ini kan memang sudah kita hitung dan penugasan baik dari impor itu kita lakukan dan tadi sudah dikatakan bahwa sudah masuk 1,6 kita akan selesaikan dalam tahun ini dan penyerapan dalam negeri walaupun nanti harganya sekarang sudah tinggi kalau bicara harga untuk medium atau CBP kan sudah tidak masuk tapi dari sisi komersial kita juga tetap menyerap ya gitu ya dan rasanya kok karena yang kita gelontorkan itu setiap hari itu operasi pasar itu jalan dan saya kok kurang sepakat ya kalau dianggapnya itu Bulog tidak melakukan operasi pasar. Ya. Saya boleh minta tanggapannya langsung? Boleh digunakan mikrofonnya Pak, monggo. Saya menanggapin ngomong Bu Pebi sesuai dengan pertanyaan tadi. Kok kenapa enggak seolah-olah Bulog tidak percaya dengan pasar. Dan lagi selalu diembuskan bahwa pasar itu mafia. Ini yang selalu untuk sebenarnya tuh Mbak. Oke, yang ya, tidak percaya jadi pasar begini Mbak, maaf dengan rendah hati. Kalau seandainya kami sebagai pelaku pasar ada salah dan kesalahan, kami menjual beras di atas HET, kami sudah diikat dengan harga HET tertinggi. Harusnya kami dikasih kepercayaan penuh untuk melakukan operasi pasar. Sebab kenapa? Salah satu untuk meredam harga kenaikan beras di pasar yang lagi tinggi, satu-satunya adalah operasi pasar. Saya akan lihat dan saya akan saksikan kalau Ibu Pebi tadi mengatakan selalu mengadakan operasi pasar itu memang dilakukan. Tapi dengan 5 kilo, 10 kilo toh, dan lagi yang diinginkan orang pasar itu kan adalah beras itu di pasar induk kelihatan numpuk. Oke, gini Mbak, Pak Jul. Silakan. Siap. Oke, goalsnya sebenarnya apa? Adalah masyarakat mendapatkan beras murah dan terjangkau. Dan hari ini yang kita lakukan jual beras di pasar itu sangat di bawah HET. Artinya goals untuk masyarakat mendapatkan beras sesuai kalau tadi kan sudah dikatakan harga sampai tinggi medium sampai 12.500 dan lain-lain. Hari ini masih bisa dapat 9.450 dan masyarakat bisa mendapatkan di seluruh pasar saat ini. Jadi seluruh pasar, seluruh jaringan. Ini kan sebenarnya kan Pak, kita pengennya masyarakat ini mendapatkan beras murah kan Pak. Bukan numpuk beras juga di pasar-pasar kan ya, Pak sebenarnya. Betul Pak. Jadi begini, beras yang 5 dan 10 kilo itu tidak mencerminkan bahwa beras itu banyak ada. Jadi yang diminta orang itu dikelihatan sama masyarakat, oh ya pasar induk beras ada. Cukup. Ya, tapi Bapak berarti jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan Bulog tidak melakukan operasi pasar di pasar. Bukan. Ya. Itu kan tadi hanya di pasar induk, Bapak bilang tidak banyak tumpukan beras di pasar induk, bukan kan? mengatakan Bulog tidak melakukan operasi pasar beras curah. Kalau 5 kilo, 10 kilo itu dilakukan, saya juga dikasih namanya 2 ton itu dalam 2 minggu. Saya dapat. Ya, berarti kan dapat kan Dapat. Tapi yang saya maksud ini adalah beras curah. Kok kenapa Bapak Dirut kita tidak melakukan operasi pasar yang diminta oleh masyarakat banyak? Makanya yang kelihatan. gini Coba. Pak, sekarang dengan kemasan 5 kilo saja, masyarakat tuh bisa langsung mendapatkan beras dengan harga murah di seluruh pasar. Betul gitu sekali. Ya. Jadi maksudnya jangan Bapak belok-belokin juga. Enggak, saya enggak belok-belokin Bu. Pernah saya ngebelokin. Yang saya maksud ini begini. Kok kenapa alasannya Bapak Dirut kita enggak mau operasi pasar beras curah? Jangan bicara Bapak Dirut tidak mau melakukan operasi pasar di pasar Pak. Sampai hari ini kenyataannya operasi pasar itu dilakukan di seluruh pasar. Dan beras itu ada di seluruh pasar. Itu iya. Dan beras yang terjangkau tadi. Tapi kan gitu. bukan beras curah Bu. Iya Pak, itu beras 5 kilo, itu memang sekarang mau curah. dijadiin 1 kilo lagi. Saya juga udah tahu. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Oke, baik. Saya langsung minta tanggapan ke Pak Tarto. Tadi juga mungkin di luar dari operasi pasar ya Pak ya. Kita juga melihat salah satu penyebab harga ini juga naik adalah El Nino. Tadi sudah dikatakan juga bahwa fenomena El Nino ini cukup mengkhawatirkan. Tapi apakah sebenarnya ini sudah mulai terasa dampaknya? Atau memang jangan-jangan di kemudian hari semakin parah lagi? Iya, jadi begini, harga beras itu pasti dimulai dari harga gabah. Nah harga gabah
bulan-bulan mulai Agustus ini memang kecenderungannya naiknya luar biasa. Setiap minggu itu naik harga. Istilah teman-teman kami di lapangan penggilingan padi, gabah ini sudah ganti harga. Artinya apa? Sebagian besar penggilingan padi pun sekarang tidak bisa berproduksi dengan harga yang tinggi tadi. Kenapa? Karena sebagian besar juga penggilingan padi kami ini adalah penggilingan padi kecil. Penggilingan padi kecil hanya mampu memproduksi beras medium minus. Nah, tapi juga penggilingan padi menengah pun sekarang sudah mulai merasakan. Tapi itu karena dampak tadi, penurunan suplai. Nah, penurunan suplai sebenarnya kita ini beberapa tahun terakhir ini kan La Nina. Sebenarnya positif, untuk produksi harusnya positif. Tetapi ini yang sering tidak diungkap, bahwa kita ini sebenarnya di lapangan itu kesulitan pupuk. Ini nomor satu kalau kita ke lapangan. Kenapa sulit? Karena memang suplainya kurang. Kenapa kurang? Karena masalah Ukraina dan Rusia yang perang, padahal kita sebagian pupuk dari sana kan. Nah yang kedua juga subsidi, lah ini Pak Ketua, Pak Andi dari DPR, kan subsidinya juga diturunkan. Lah ini padahal kita ini masyarakat kita supaya diingat, yang memproduksi beras, yang memproduksi gabah adalah petani kecil. Mau tidak mau mereka harus kita perhatikan. Nah kemudian sebenarnya El Nino sendiri itu kapan dampaknya akan dirasakan? El Nino justru sudah mulai dari Agustus mulainya ini kan sudah baru mulai. Agustus. Nah kalau kita kemarin itu mampu memitigasi dengan baik, logikanya Agustus ini kita sudah selesai panen. Kita tidak perlu, artinya MT1 dan MT2. Nah tapi tadi itu persoalannya kenapa turun? Nah tadi salah satunya masalah pupuk. Yang kedua yang kita juga suarakan masalah benih yang di lapangan ini juga ada masalah. Karena banyak yang melalui online dan sebagainya ternyata mutunya tidak bagus. Rendemennya tidak bagus. Nah El Nino-nya sendiri sebenarnya akan berpengaruh terhadap musim tanam ketiga dan musim tanam pertama untuk produksi 2023-2024. Ya justru ini yang sekarang kita betul-betul harus mempersiapkan perhitungan kami sampai dengan bulan Maret tahun depan. Baik. Untuk stabilisasi tadi. Tapi lagi-lagi yang menderita juga di samping penggilingan padi tadi itu juga masyarakat kurang mampu. Baik. Masyarakat inilah makanya kami mendorong bansos ini penting. Bansos ini harus segera dikeluarkan. Dan usulan kami sediakan sampai bulan Maret. Siapkan kita anggaran untuk itu. Dampak dari El Nino ternyata bahkan masih belum dirasakan mulai sekarang, mungkin bisa berdampak sampai beberapa bulan ke depan. Lantas ini sebenarnya harus dihadapinya seperti apa? Nanti saya juga minta tanggapan Pak Andi, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami segera kembali.